Satu contoh real, seorang ibu dengan seorang anak YBS yang akhirnya bunuh diri karena dia menginginkan pensil dan sebuah buku tulis. Itu kan kelompok masyarakat yang miskin yang harusnya terjangkau oleh pendataan orang miskin. Kalau Mensos yakin 11 juta sudah mampu, nggak perlu pakai reaktivasi. Kan ini artinya Mensos sendiri tidak yakin dengan datanya. Sebenarnya ini yang dilakukan pada saat belum ditetapkan. Kemensos itu berkoordinasi dengan Kemenkes. Kemenkes ingetin, Pak Mensos, yang penyakit gagal ginjal itu dia akan rutin. Dia pasti menggunakan. Kalau dinonaktifkan dia akan bingung itu. Kami akan perbincangkan bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, ada Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Iya, Salam sehat selalu Pak Timbul. Salam sehat selalu Mbak, terima kasih. Pak Timbul, ini gimana nih soal PBI yang dihapuskan nih? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang mengacu pada Undang-Undang SJSN 40 2004 bahwa orang miskin dan tidak mampu didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Dan mengacu pada PP 101 tahun 2012, Junto PP 76 2015, Kementerian Sosial diberikan kewenangan untuk melakukan updating orang-orang miskin yang menjadi peserta di PBI. Bila memang dia sudah mampu, dia dikeluarkan. Dan bila memang dia masih miskin dan tidak mampu, yang direpresentasikan dalam desil 1 sampai 5, maka dia menjadi penerima PBI JKN ini. Nah, dalam surat keputusan Mensos nomor 3 2026 di Februari tanggal 1, dinonaktifkanlah 11 juta. Ya. Sebelumnya di Juli 2025, 7,3 juta. Dinyatakan sebagai orang mampu. Pertanyaannya, apakah benar 7,3 juta orang di 2025 dinyatakan mampu? Apakah benar 11 juta yang dinonaktifkan adalah kelompok masyarakat yang sudah mampu di tengah kondisi ekonomi kita yang terus terang itu kan melambat, di tengah kasus PHK juga yang marak ya. Di PP 76 itu, di PP 101 itu dan 76 itu, orang ter-PHK itu berhak mendapatkan PBI. Nah, juga demikian pengangguran, demikian juga penurunan kelas menengah, penurunan upah real kata Bank Dunia itu 1,1% dari 2018 sampai 2024 dan 2025 ini. Dan tentunya ini kan yang mau kita coba kontraskan dengan kondisi ekonomi kita saat ini dengan keputusan mengatakan 11 juta itu sudah mampu. Betul memang ya, tidak hanya 11 juta yang orang yang masih hidup, tapi ada juga yang dinonaktifkan karena memang meninggal. Tapi kan itu berapalah ya. Nah, tentunya ini yang menjadi pertanyaan bagi seluruh masyarakat. Persis. Saya selama ini mendapatkan PBI JKN, artinya saya masuk desil 1 sampai 5. Tiba-tiba di 1 Februari saya dinyatakan desil 6. Saya tidak dapat lagi sehingga dinonaktifkan. Pertanyaannya, apa yang menjadi indikator saya untuk dijadikan desil 6? Apakah petugas Kemensos, petugas Dinsos yang melakukan pendataan sesuai perintah PP 101 tersebut mendatangi rumah saya? Apakah mereka mengetahui kondisi real keluarga kami? Nah, ini kan baru dari sisi ekonominya. Belum lagi kan variabel tentang penyakit yang alasan medis. Orang yang punya penyakit gagal ginjal, cuci darah, sehebat apapun dia akan miskin kalau memang dia harus biayain sendiri. Artinya kan juga harus dilihat kondisi masyarakat, kondisi ekonomi dan kondisi si orangnya. Tapi kan ini proses tidak dilakukan sehingga kayak cap cip cup 11 juta. Nah, apakah dikomunikasikan dengan si masyarakat yang dinonaktifkan bahwa Anda sudah menjadi desil 6 dengan memberikan alasan? Kan tidak juga. Tiba-tiba ketika datang ke Vaskes nonaktif. Kenapa nonaktif? Disalahinnya si Vaskes, disalahinnya BPJS Kesehatan. Padahal ini kan kelakuannya Kemensos yang tidak mendata dengan objektif, yang tidak berkomunikasi untuk memberitahukan.
Sehingga masyarakat kecewa yang katanya jarumnya sudah ditusuk, ternyata dicek kartunya nonaktif. Kalau nonaktif, Pak Mensos, rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN, BPJS Kesehatan tidak melayani. Karena rumusnya itu, aktif baru dilayani. Karena dengan aktif mendapat kepastian pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau Pak Mensos mengatakan, semua rumah sakit tidak boleh menorak orang-orang yang dinonaktifkan. Rumah sakit juga kan berlogika, kalau nanti dia nonaktif, dilayanin, terus kemudian tidak dibayar oleh BPJS Kesehatan, rakyat ini suruh bayar sendiri. Berantem tuh rumah sakit dengan si pasien. Dia saya tidak punya uang, kata rumah sakit, dia harus bayar. Kan artinya yang dinyatakan dulu oleh Pak Menteri itu bukan rumah sakit harus menerima, tapi aktifkan dulu. Dengan aktif, otomatis rumah sakit pasti menerima. Oke. Ini persoalan bagaimana menonaktifkan itu dengan enaknya, tapi memaksa rumah sakit untuk menerima yang nonaktif. Oke, Kan tidak Pak. tepat. Berarti Pak Timbul, kalau seperti ini nggak bisa dibilang bahwa pemerintah punya sistem prioritas begitu ya? Menurut saya pendataan orang miskin kita tuh tidak baik, berkualitas rendah. Satu contoh real, seorang ibu dengan seorang anak YBS yang akhirnya bunuh diri karena dia menginginkan pensil dan sebuah buku tulis. Itu kan kelompok masyarakat yang miskin yang harusnya terjangkau oleh pendataan orang miskin. Ada dulu namanya Resostek, ada namanya DTKS, ada namanya P3KE, kemiskinan ekstrim. Sekian triliun digelontorkan untuk mendata orang miskin, tapi masih ada seorang anak yang akhirnya bunuh diri di Ngada karena kemiskinannya. Apakah mereka ngumpet? Tidak, mereka beraktivitas. Apakah tidak mampu pemerintah menjangkau mereka? Iya, itu faktanya. Demikian juga bagaimana pemerintah mendata orang miskin, kan itu juga tidak tepat. Sekarang pertanyaannya begini, ketika dinonaktifkan karena dinyatakan mampu, ya, tapi di satu sisi surat Kemensos bilang kalau sakit dan memang masuk kriteria bisa mengaktifasi direaktivasi PBIJK ya. Artinya apa? Artinya apa? Mensos sendiri tidak yakin dengan data 11 juta. Kalau Mensos yakin 11 juta sudah mampu, nggak perlu pakai reaktivasi. Kan ini artinya Mensos sendiri tidak yakin dengan datanya. Kalau memang dibilang yakin, mereka sudah desil 6, 7, 8, 9, 10, tidak ada buka reaktivasi. Tapi kan dibuka. Ini kan menandakan, memastikan, membuktikan bahwa Mensos sendiri tidak yakin dengan 11 juta. Apakah memang miskin, apakah sudah mampu. Ini fakta, bentuk pendataan orang miskin yang amburadul. Yang akhirnya dengan sepihak menyebabkan masyarakat dinonaktifkan. Udahlah, nonaktifkan aja dulu, nggak usah ngomong. Mereka tahu nggak tahu, dianggap tahu. Kan nggak betul. Sehingga ada korban jiwa, ada kesulitan mereka mencari, mengaktifkan bagaimana. Disuruh datang ke Dinsos. Dinsos itu kan bukan seperti di Jakarta, naik sekali angkot TJ. Daerah, di Ciamis, dari daerah terpencilnya masuk ke Kabupaten Ciamis untuk mencari Dinsosnya. Itu kan butuh waktu lama, jalan yang panjang. Ya. Ini Jadi kan tidak efektif, tidak efisien, dan juga sebenarnya tidak bisa menjemput DTSN yang sesungguhnya begitu ya. Nah, saya ada concern tersendiri nih Pak Timbul untuk beberapa kasus ya seperti klaim cuci darah, kemudian talasemia. Nah, ini bagaimana nih ketika ketika statusnya tidak aktif, kemudian harus mereaktivasi. Ini kan ada waktu proses tenggang nih yang tidak tahu apakah 1 hari, 3 hari, 1 minggu begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Apa tindakan nyata dari pemerintah yang bisa langsung menyentuh untuk kita bilang kasus per kasus yang seperti ini? Ya, jadi kan sebenarnya pemerintah kan sudah tahu yang namanya gagal ginjal, cuci darah. Itu kan pasti, saya mau katakan pasti, dia cuci darah setiap minggu. Mau sekali, mau 2 kali, dia punya kerutinan mendapatkan layanan cuci darah. Cuci darah itu bisa 1.200.000, 1.300.000. Kalau bayar sendiri, orang yang punya tabungan juga habis tuh tabungan, jatuh miskin. Nah, karena kita punya program JKN, maka kita bergotong royong membantu. Sekarang mereka mau dicuci darah, non-aktif.
artinya mereka kaget, artinya mereka kecewa, dan ada yang bayar sendiri. Nah, ini kan persoalan yang memang bukan baru pertama kali penonaktifan, sudah berkali-kali. Karena memang tadi PP 101 amanatnya. Nah, kan harusnya sudah bisa diantisipasi tentang orang yang sakit thalassemia, yang sakit cuci darah, yang punya jadwal untuk kemo, cancer dan sebagainya. Tapi kan itu tidak diantisipasi. Menurut saya nggak inilah, pasti tahu gitu ya. Nah, gini, pasal 4 PP 101 2012 kan mengamanatkan sebelum Kemensos itu menetapkan data yang sudah ditetapkan nanti ya, yang siapa yang dinonaktifkan, siapa yang diaktifkan, sebelum menetapkan itu Kemensos harus berkoordinasi dengan Kemenkeu, dengan Kementerian Kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada koordinasi? Apakah Kemenkes sudah menginformasikan, sudah mewanti-wanti Kemensos? Kan tidak. Baru kemarin itu Kemenkes minta supaya yang punya penyakit kronis diaktifkan dan sebagainya. Sebenarnya ini yang dilakukan pada saat belum ditetapkan. Kemensos itu berkoordinasi dengan Kemenkes. Kemenkes ingetin, Pak Mensos, yang penyakit gagal ginjal itu dia akan rutin. Dia pasti menggunakan. Kalau dinonaktifkan dia akan bingung itu. Nah, tapi kan tidak terjadi main nonaktifkan 11 juta. Yang mau saya katakan adalah bahwa orang-orang seperti ini, saudara-saudara kita yang seperti ini kan tidak bisa diputus penjaminannya. Dia harus mendapatkan kepastian keberlanjutan. Nah, kalau misalnya, sekarang kan kita bilang, pendataannya harus objektif, kalaupun ke depan mau dinonaktifkan, beritahu sebulan sebelumnya. Nah, misalnya dia 1 Maret mau dinonaktifkan. Di Februari tanggal 1 dia bilang, Pak, Bapak sudah mampu, Bapak dinonaktifkan. Nah, orang yang mampu ini bilang, oke, saya mampu. Saya punya kesempatan berpindah ke kepesertaan mandiri yang bayar sendiri, yang 35.000 per orang per bulan. Dengan berpindahnya pada saat itu, dia kan tidak putus. Tetap dapat jaminan. Demikian juga orang miskin. Misalnya dibilang orang miskin, Anda sudah mampu dinonaktifkan. Pak, dia punya hak jawab. Pak, saya masih miskin. Dia punya hak untuk meminta tetap karena kemiskinannya. Nah, dengan informasi yang diberitahukan itu kan artinya masyarakat punya pilihan. Dia mau menjadi PBI atau dia berpindah. Nah, yang utama kan jangan sampai discontinue. Penjaminan itu berkelanjutan gitu loh. Dan mudah-mudahan ini yang apa ya, benar-benar bisa dijadikan solusi begitu ya, Pak Timbul ya, harapan kita. Sedikit, baik. Sedikit. Hasil raker kemarin DPR dengan pemerintah kan ini juga masih belum jelas. Ketika ada penjaminan 3 bulan, pertanyaannya, apakah 11 juta ini yang dijamin 3 bulan ke depan, ataukah yang memang penyakit-penyakit kronis saja yang mendapatkan otomatisasi, aktivasi dalam 3 bulan dibayarin oleh pemerintah? Pertanyaannya, kalau nanti orang-orang yang kronis, gagal ginjal, thalassemia, kemo, dan sebagainya yang dijamin saja, sekarang pertanyaannya, orang sehat sekarang dinonaktifkan, dia besok kena serangan jantung, dia nggak tahu sudah dinonaktifkan, dia datang, apakah menjadi pasien yang diaktifkan juga? Nah, ini kan hasil raker kemarin harus diberitahukan kepada rakyat, keputusannya bagaimana untuk 3 bulan. Kalau saya juga membacanya belum clear. Kalau saya mendorong pemerintah supaya yang kalaupun dia sudah punya penyakit kronis, otomatis. Dan orang yang mengalami sakit, otomatis juga. Jangan juga dihalang-halangi untuk suruh reaktivasi ke Dinsos. Untuk mendapatkan layanan seperti biasa begitu ya. Baik kalau begitu. Pak Timbul, sayang sekali nih waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa hal yang sangat diragukan saat ini. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih Mbak, terima kasih.